Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKIOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda yang ada di rumah, kiranya kita semua sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan yang baik itu pelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari hari ini siapkan dirimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya minta kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang mengerjakan aktivitas apapun, mohon ditinggalkan ketika Anda sedang beribadah. Saya rindu kita beribadah bukan sambil mengerjakan yang lain, tapi kita siapkan waktu khusus kita dengan Tuhan. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan, dan saya percaya dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan siap memberkati kita. Tuhan siap memulihkan keadaan kita. Dan bagi setiap yang sakit, saya percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Amin. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mungkin beberapa orang hari-hari ini sedang takut karena kita mendengar ada kerabat, teman, sahabat, saudara yang mungkin hari ini sedang terpapar COVID. Satu hal yang mari kita yakini bersama, bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Saya berdoa bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan engkau. Percaya bahwa Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang baik, Bapa yang pelihara hidup kita. Dia berkuasa menyembuhkan kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Lingkupiku, amin, dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lagi katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Oh, lihat kuasa-Nya, amin, amin, dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Sebab Kau Allahku. Mari dengan segenap hatimu katakan lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Amin, amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi sama-sama, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Dia Allah yang berkuasa melindungi setiap kita. Dia Allah yang berkuasa menaungi kita dengan kuasanya yang ajaib. Karena itu sembah Tuhan. Haleluya. Kuasamu sempurna Tuhan, perlindunganmu sempurna. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari yang di rumah angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan gunung batu kami, Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, Allah yang kami percaya. Kepadamu kami berlari dan kami beroleh selamat. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami. Kami percaya Engkau sumber pertolongan kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Karena itu hari ini kami mau berkata apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Amin, amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya, mari katakan lagi bersama. Oh, segala perkara dapat ku tangguh. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya, tetap percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Lagi dengan imanmu katakan, tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya Tuhan setia katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang pasti menolong kami. Dan hari ini lewat kebenaran firman Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Dari dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita baca di ayat yang pertama, kemudian kita akan langsung lompat ke ayat yang ke-6. Nah, ini kisah yang sudah tidak asing lagi. Saya sudah berapa kali khotbah tentang ayat ini, tapi mari hari ini kita mau belajar kembali. Firman Tuhan berkata begini, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Perhatikan, Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah, sekarang lihat langsung ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perhatikan kembali di bagian yang terakhir kita baca tadi, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kapan sih biasanya orang itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Ya, seperti halnya Daud. Kapan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Mungkin Anda berkata begini, Pak, orang kalau lagi dalam masalah yang besar maka dia perlu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada orang lagi berkata, Pak, hari ini adalah hari di mana dunia sedang menghadapi pandemi, makanya kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, apa yang Anda sampaikan itu benar menurut saya. Tapi sebenarnya ketika ditulis dalam Alkitab Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, sebenarnya bukan karena dia sedang menghadapi masalah besar. Sebenarnya bukan karena dia sedang pengen dilempari batu oleh orang. Bukan karena Siklak terbakar. Bukan karena anak istrinya ditawan, makanya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebenarnya bukan itu alasannya.
Alasan sebenarnya sederhana sekali. Kenapa Daud menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Jawabannya karena hari itu iman Daud sedang drop, sedang lemah. Makanya dia perlu menguatkan kepercayaannya. Sederhana jawabannya. Lalu mungkin Anda berkata, Pak kok bisa Pak? Jawabannya Daud sedang lemah imannya. Nanti saya akan buktikan kepada saudara lewat ayat Alkitab. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Daud menguatkan imannya karena Daud tahu bahwa sebenarnya imannya lagi drop. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, banyak orang tidak sadar imannya lagi drop, ya kan? Banyak orang hari ini tidak sadar bahwa imannya lagi turun, ya, nggak sadar. Banyak orang nggak sadar bahwa imannya hari ini lagi lemah. Ya, mereka pikir sama saja dengan dulu. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, kesadaran akan kita rasa atau kita tahu bahwa iman kita hari ini lagi drop, makanya kita perlu meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, apa buktinya? Coba lihat sama-sama dulu dengan saya. Di dalam 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Nah, ini buktinya bahwa sebenarnya Daud sedang drop. Nah, lihat ayat pertama dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Perhatikan apa yang Daud pikirkan dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Nah, perhatikan apa yang Daud pikir. Dia berpikir bagaimanapun juga suatu saat dia akan mati di tangan Saul. Saya baca ayat ini, saya berpikir begini. Nggak mungkin sebenarnya Daud ngomong gini, ya, karena mengingat dia seorang pemazmur, dia orang pemuji Tuhan, dia seorang penyembah Tuhan yang luar biasa. Tapi sebenarnya pada titik tertentu dia bisa ngomong begini, bagaimanapun juga nanti hidupku akan berakhir di tangan Daud, di tangan Saul. Ya. Jadi dia udah berpikir bahwa hidupnya akan mati di tangan Saul. Dia berkata bagaimanapun juga hidupku ini akan mati, akan binasa oleh tangan Saul. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara adalah ungkapan atau penyebab sebenarnya atau bukti bahwa Daud sebenarnya hari itu sedang imannya drop. Nah, perhatikan, ketika imannya drop itu kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia lalu melarikan diri ke Gad, ya, ke negeri orang Filistin. Dan kalau saudara baca di ayat yang ke-6, lihat, raja orang Filistin itu namanya Akhis, lihat ayat 6. Maka pada hari itu Akhis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi Siklak itu adalah pemberian orang Filistin, Raja Akhis. Kenapa Daud bisa diberikan Siklak? Karena sebelumnya dia berpikir dia akan mati di tangan Saul, makanya dia lari ke Siklak. Lari ke orang Filistin dan Raja Filistin memberikan Siklak. Dan ketika di Siklak itulah malapetaka besar terjadi, anak istrinya ditawan, harta bendanya dirampas, dan semuanya dibakar. Jadi ketika Daud mengalami peristiwa Siklak, dia langsung sadar bahwa sebenarnya imannya awalnya adalah karena imannya lagi drop. Makanya dia kemudian mengambil keputusan harus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena sebenarnya ketika dia berkata bagaimanapun aku akan mati di tangan Saul, itu sebenarnya gambaran dia sedang tidak percaya lagi akan tangan Tuhan yang sanggup melindungi dia. Dia meragukan kuasa Tuhan yang sudah melindungi dia. Dia sudah percaya dengan pikirannya sendiri yang berkata bagaimanapun juga aku akan mati di tangan Saul. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, ya. Dengarkan baik. Daud betul-betul sadar akan hal itu. Makanya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia tahu dia sudah berpikir pikiran yang sama sekali bukan pikiran iman. Nah, kalau Anda hari ini juga berkata, Pak, bagaimanapun juga nanti dunia ini akan terinfeksi COVID, nanti juga saya akan kena COVID, nanti juga saya akan mati karena COVID. Saya mau beritahu kepada saudara, sebenarnya itu gambaran dari keadaan imanmu yang lagi drop. Makanya begini, banyak orang sadar ketika imunnya lagi drop, tapi banyak orang tidak sadar ketika imannya lagi drop.
Kalau Anda hidup dalam ketakutan hari ini sebenarnya tanda bahwa imanmu lagi drop. Ketika engkau mulai berpikir yang aneh-aneh hari ini, engkau pikirkan hal-hal yang menakutkan, sebenarnya itu tanda bahwa imanmu lagi drop. Cuma banyak orang tidak sadar akan hal itu. Mereka kemudian memberikan sebuah pembelaan diri dari sebuah kenyataan bahwa sebenarnya imannya lagi drop. Saya bersyukur dengan Daud. Ketika dia berdosa, dia tidak pernah menyembunyikan dosanya dengan banyak alasan. Ya, ketika dia berzina dengan Batseba, dia nggak pernah ngomong gini, ya karena Batseba lah mandi sembarangan, betul nggak? Mandi lupa tutup pintu, apalah alasannya? Tidak. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia sempat meragukan perlindungan Tuhan dan dia meragukan bahwa Tuhan yang selama ini sudah melindungi dia ragukan, lalu dia mulai ada pikiran bagaimanapun juga aku akan mati dengan Saul. Dengan cepat Daud menyadari keberadaannya, dia nggak pakai alasan, dia nggak pakai argumen-argumen untuk membela dirinya, tidak. Dia langsung ambil keputusan, aku harus menaikkan atau harus menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, hari ini kita nggak perlu berdebat untuk hal mengenai COVID. Tapi yang paling penting hari ini, bagi saya hari ini adalah yang paling penting. Anda sadar nggak bahwa iman kita kadang-kadang drop dan kita perlu tiap hari menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Begitu ada pikiran-pikiran menakutkan, begitu ada pikiran-pikiran yang sesat, begitu ada pikiran-pikiran yang mungkin melemahkan, Anda harus sadar dan engkau cepat-cepat berkata, aku lagi drop ini, aku harus menguatkan imanku kepada Tuhan. Aku gak boleh mikir gini, aku harus menguatkan imanku kepada Tuhan. Aku harus membangkitkan imanku kepada Tuhan. Aku harus menaikkan level imanku kepada Tuhan. Itu kesadaran yang harusnya kita bangun tiap hari. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau tunjukkan dulu begini kepada saudara. Kenapa sih iman Daud bisa drop hari itu? Sehingga dia memvonis dirinya sendiri, bagaimanapun juga nanti saya mau lari kayak apapun, saya mau sembunyi kayak apapun, bagaimanapun juga nanti saya ujung-ujungnya juga akan mati di tangan Saul. Dari mana pikiran itu? Kenapa ada pikiran itu? Nah, saya mau tunjukkan bagian yang pertama adalah begini. Kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 33. Nah, dari sini kita melihat juga bahwa iman Daud dulu itu luar biasa, ya. Iman Daud itu dulu luar biasa, tapi kenapa dia bisa drop? Nah, lihat 1 Samuel 17 ayat 33 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia, maksudnya Goliat orang Filistin itu, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul bilang sama Daud, tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Seringkali ada banyak orang bilang sama gitu, nggak mungkin kau bisa diberkati di masa pandemi ini, nggak mungkin engkau bisa dipelihara Tuhan masa pandemi ini. Gak mungkin engkau bisa sembuh. Sekali kena COVID gak mungkin bisa sembuh. Nanti akan banyak masalah akan timbul kalau engkau kena COVID. Gak mungkin. Aduh gak mungkin hari-hari ini kita bisa selamat dari COVID. Gak mungkin. Banyak mungkin orang ngomong gitu. Tapi lihat. Apa yang Daud katakan? Lihat imannya dulu luar biasa banget. Lihat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, lihat ayat 37 terakhir. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, lihat. Ketika Daud diberitahu gak mungkin kau bisa ngalahin Goliat, dia bilang begini, Tuhan dulu sudah menolong aku. Ya, ayat 36.
Ayat 37, Tuhan sudah melepaskan aku dulu dari cakar singa dan harimau, cakar beruang, ya. Maka Tuhan yang sama hari ini juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Nah, lihat bagaimana iman Daud dulu, ya. Orang bilang sama dia nggak mungkin, tapi dia berkata tidak. Kalau Tuhan dulu sudah tolong aku, maka hari ini juga Tuhan juga menolong aku. Nah, kenapa Daud dulu begitu imannya menyala-nyala? Tapi sampai ke sebuah titik dia berkata, aduh, aku akhirnya juga akan mati di tangan Saul. Gak mungkin bisa selamat aku akan ujung-ujungnya mati di tangan Saul. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana bagian yang pertama ini. Karena begini, Daud waktu imannya kuat, imannya luar biasa, itu karena dia tidak lupa pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Makanya di ayat 37 tadi dia sempat mengutip begini. Kalau Tuhan dulu sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka hari ini Tuhan yang sama akan juga melepaskan aku dari orang Filistin itu. Jadi iman Daud waktu itu kuat karena dia tidak lupa pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, yang seringkali membuat iman kita drop itu karena seringkali apa yang kita hadapi hari ini, masalah yang kita hadapi hari ini, itu seringkali kita hadapi dengan melupakan pertolongan Tuhan yang sudah-sudah di masa yang lalu. Saya mau beritahu, kalau dulu Tuhan pernah tolong engkau, kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan engkau, kalau dulu Tuhan pernah buat mujizat dalam hidupmu. Kalau dulu pernah engkau sekarat Tuhan sembuhkan. Kalau dulu engkau pernah tergeletak dan Tuhan angkat kembali. Kalau dulu pernah engkau jatuh tapi Tuhan bangkitkan kembali. Kalau dulu pernah engkau bangkrut Tuhan pulihkan kembali usahamu. Kalau dulu engkau hampir mati dan Tuhan sudah pernah tolong engkau di masa yang lalu. Ingat itu dan hari ini engkau berkata, kalau dulu Tuhan tolong aku, maka hari ini juga aku percaya Tuhan yang sama tetap menolong aku. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Seringkali kita lupa, ya. Hari ini Pak, saya sedang hadapi COVID. Emangnya kenapa kalau engkau hadapi COVID? Bukankah dulu engkau pernah sakit, bahkan hampir mati, Tuhan juga pernah tolong engkau. Apa bedanya COVID dengan penyakit yang lain? Tapi COVID berbahaya Pak, COVID luar biasa. Saya tahu, saya tidak memandang enteng COVID, karena saya tahu COVID berbahaya, COVID menular. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, ya. Tuhanmu lebih besar dari COVID. Kalau Tuhanmu pernah tolong engkau di masa yang lalu, bukankah engkau pernah terjepit di waktu yang lalu? Bukankah engkau pernah jatuh di waktu yang lalu? Bukankah sakitmu dulu mungkin lebih parah dari apa yang kau hadapi hari ini? Tapi Tuhan sudah sembuhkan engkau. Masakan hari ini Tuhan yang sama tidak bisa menolong engkau. Saudara, yang seringkali membuat kita drop itu karena kita lupa kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Saudara tahu Daud itu bolak-balik ditolong Tuhan. Dia pernah ditolong Tuhan ketika lawan orang Filistin. Bahkan ketika Saul pernah pengen membunuhnya. Dia pernah dilempari tombak sampai 2 kali. Kalau saudara baca, saya mau tunjukkan dulu supaya saudara bisa lebih mengerti. Lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 10. Ya. Lihat. Atau lihat ayat 10. Lihat ayat 10. Lihat nonton berkata gini. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, ya. Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelak sampai 2 kali. Saudara, Daud lagi duduk main kecapi. Dilempar tiba-tiba tombak, dia bisa mengelak. Saya tahu itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan meluputkan. Makanya dalam pemazmur dia pernah, dalam kitab Mazmur dia pernah berkata gini, sejengkal aja aku dari maut, ya. Karena dia dilempari tombak tapi dia bisa mengelak sampai 2 kali, ya. Kalau mungkin difilmkan itu seperti film Matrix, ya. Dilempar, ditembak langsung dia bisa mengelak gitu sampai mundur gitu, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya. Nah, sampai kayak gitu. Bahkan saya mau tunjukin lagi dengan cepat supaya saudara bisa lebih ngerti. 1 Samuel 23.
Jadi Daud itu pernah dikepung. Hampir saja dia ditangkap oleh Saul. Tapi lihat. Ayat 26, 1 Samuel 23 ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Jadi Saul ini mengepung Daud, pengen nangkap, sudah hampir menangkap Daud. Tapi lihat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin itu. Perhatikan kalimat selanjutnya, itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, Daud menyebut Gunung Batu Keluputan. Kenapa? Karena dia udah dikepung di gunung, gak ada tempat lari. Tiba-tiba Daud dikabari Filistin lagi menyerang. Sehingga dia tidak jadi nangkap Daud, tapi dia pulang lalu Daud lepas. Bahkan gunungnya disebut Gunung Keluputan. Jadi kalau saudara lihat ya. Bolak-balik Tuhan sudah tolong Daud. Seperti halnya hidup kita. Bolak-balik Tuhan sudah tolong kita. Ada mungkin orang berkata, Pak, dulu saya gak punya kerjaan, Pak. Dulu pekerjaan saya habis, Pak. Dulu saya bangkrut, Pak. Kalau Tuhan sudah pulihkan engkau di waktu yang lalu, apa yang membuat engkau khawatir dengan pekerjaanmu hari ini sehingga demandmu drop? Mestinya engkau berkata, kalau dulu Tuhan pernah pulihkan pekerjaanku, hari ini juga Tuhan akan pulihkan pekerjaanku. Bisa bilang amin yang di rumah. Kalau engkau berkata, Pak, dulu saya pernah sakit, Pak, hampir mati. Dokter berkata, udah nggak bisa lagi ditolong. Ya, kalaupun engkau berkata, Pak, mujizat, Pak, kalau saya bisa sembuh. Tapi Tuhan baik di waktu yang lalu. Tuhan buat mujizat untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk suami saya, untuk istri saya. Tuhan buat mujizat, Pak, di waktu yang lalu. Kenapa engkau hari ini meragukan bahwa Tuhan yang sama yang dulu pernah buat mujizat, hari ini juga Tuhan yang sama bisa buat mujizat dalam hidupmu? Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau engkau hari ini hadapi COVID, hadapi dengan berkata, aku gak pernah lupa kalau dulu Tuhan pernah tolong aku. Hari ini juga Tuhan yang sama yang aku sembah akan juga menolong aku. Tapi Pak, hari ini beda, Pak. Hari ini kita hadapi COVID, Pak, bukan penyakit biasa. Ya. Hari ini kita hadapi COVID, bukan virus biasa. Ya, COVID bukan virus biasa. Bukan penyakit biasa. Tapi Tuhan kita juga bukan Tuhan yang biasa. Saya bisa kata amin. COVID bukan penyakit biasa. Tapi Tuhan kita juga bukan Tuhan yang biasa. Haleluya. Kalau COVID luar biasa, Tuhan kita lebih luar biasa dari COVID. Haleluya. Bilang amin yang di rumah. Yang percaya tepuk tangan dulu bagi Yesus Tuhan yang di rumah. Haleluya, haleluya. Nah, karena itu hari ini coba lihat ke belakang. Ya. Anda gak perlu takut kalau dulu Tuhan pernah tolong kita. Kalau hari ini engkau sudah melewati usia sampai hari ini. Tahukah Anda, ya, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, anak-anak kita masih ada, masih diberkati Tuhan, masih bisa menikmati semua yang baik. Itu karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kedahsyatan Tuhan. Itu karena keajaiban Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah banyak berbuat baik dalam hidup kita, kenapa kita bisa lupa kebaikan Tuhan di waktu yang lalu? Hari ini ingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Nah, saya mau ajak saudara baca dalam Mazmur 103 ayat yang pertama. Lihat. Ini perkataan Daud. Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata begini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baca sama-sama yang di rumah dengan keras, ya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kita langsung lompat ayat 3 aja sekaligus kita baca. Ya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa Daud bisa berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan? Karena dia pernah ngalami, dia lupa kebaikan Tuhan sehingga dia memvonis dirinya sendiri akan mati di tangan Saul. Karena itu hari ini, saya tidak akan lama-lama firman Tuhan hari ini. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, imanmu bisa drop ketika engkau lupa kebaikan Tuhan. Hari ini ingat kembali kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang kau alami. Tapi hari ini, kalau Anda nggak keberatan, Anda mulai di rumah, mulai tulis kebaikan Tuhan. Ya, Anda mulai tulis di rumah, sehingga itu membangkitkan imanmu. Mungkin engkau menulis 1, saya udah pernah hampir mati ketabrak, ya, tapi Tuhan tolong. Nah, itu salah satu pertolongan Tuhan. Ya, saya masih ingat saya pernah hampir ketabrak kereta api, saudara ya. Tapi istri saya tolong saya lompat. Ya, waktu itu kami masih naik sepeda motor. Ya, saya masih sangat muda waktu itu. Istri saya, kami baru menikah, istri saya lompat langsung tahan sepeda motor. Saya ada di rel kereta api yang tanpa palang pintu. Saya ingat betul, Tuhan pernah tolong dan saya nggak pernah lupa itu. Mungkin Anda berkata, Pak, saya pernah bangkrut, tidak punya pekerjaan, Tuhan tolong. Pak, anak saya pernah sakit, Tuhan tolong. Pak, suami saya pernah sakit, parah Pak, Tuhan pernah tolong. Pak, saya pernah Pak, tidak punya uang sama sekali, Tuhan pernah tolong buat mujizat. Jangan lupakan itu. Ya. Dan engkau akan hari ini membuat imanmu bangkit kembali. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang baik. Kami percaya hari ini kami menaikkan bukan hanya imun kami lewat vitamin-vitamin, tapi kami juga mau menaikkan iman kami lewat kami mengingat kembali pertolongan Tuhan dalam hidup kami di masa yang lampau. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarkan kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online, bahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus semua yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang patah semangat dibangkitkan semangat kembali. Mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya akan perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat double porsi warisan anak sulung dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.